Meski mendapatkan beberapa tingkat kenaikan level, tetapi notifikasi yang Jinwo terima hanyalah konfirmasi kalau dia sudah mengalahkan musuh, bukan mengalahkan bos dungeon. Sehingga Jinwo yakin bencana masih belum berakhir. Yang tidak kalah aneh lagi, tidak ada jiwa yang bisa Jinwo ekstrak dari tubuh si raksasa. Dan meski sudah mati, energi sihir si raksasa juga masih terasa menyelimuti tubuh Beru yang baru saja keluar dari dalam mulutnya. Sesaat setelahnya, badai energi sihir tiba-tiba terjadi. Untungnya tanpa diperintah, Igris langsung gercep melindungi Jinho. Setelah badai mereda, kekuatan sihir si raksasa tiba-tiba disedot masuk ke dalam gate. Jinwo kemudian menyuruh Jinho untuk tetap di posisi karena dia ingin masuk sendirian ke dalam gate. Begitu masuk ke dalam gate, Jinwo dan Beru langsung bisa mendengar suara tawa yang menurut Beru terdengar sangat aneh. Bagi Jinwo itu cukup menarik karena biasanya musuh tidak akan tertawa seperti itu di saat ada penyusup yang berhasil menerobos masuk ke dalam gate-nya. Dan sumber dari tawa aneh itu ternyata adalah seekor raksasa yang dipasung di atas lingkaran sihir menggunakan rantai bayang yang sangat besar. Si raksasa yang sedang dipasung itu terlihat sangat welcome menyambut kedatangan Jinwo. Dia bahkan so akrab langsung meminta Jinwo untuk melepaskan belenggunya karena dia tahu tentang rencana ruler dan harus segera menginformasikannya kepada para monark yang lain. Namun begitu sadar kalau Jinwo bukanlah sosok yang dia kenal, si raksasa langsung diam. Lalu saat Jinwo bertanya apakah ruler yang menyegelnya, si raksasa bilang para ruler mencoba menggunakannya sebagai langkah awal untuk memulai pertempuran yang sesungguhnya. Menurut penuturan si raksasa, ruler adalah musuh bebuyutan para monark dan si raksasa sendiri adalah salah satu monark tersebut. Sang giant monark kemudian bilang kalau baik ruler maupun monark yang lain saat ini pasti sedang mengejar Jinwo. Sang giant monark pun mengaku siap berkoalisi dengannya asalkan Jinwo mau membebaskannya. Sang raksasa lalu mengaktifkan fitur Pledge of Trust untuk membuktikan kejujurannya. Karena kadung penasaran, Jinwo memutuskan untuk menerima penggunaan skill tersebut. Dengan begitu, keduanya tidak bisa berbohong satu sama lain hingga kontraknya selesai. Setelah tahu dirinya tidak lagi bisa bersilat lidah, Jinwo bertanya kepada sang giant monarch kenapa dia bisa bebas berbicara tanpa sensor, tidak seperti para monster dungeon yang selama ini sudah dia interogasi. Menurut penjelasan sang raksasa, para monarch adalah pemimpin para monster, sehingga posisinya berada di level yang berbeda dengan para monster dungeon yang dia sebut sebagai penghuni Chaos World itu. Sang raksasa kemudian bilang, para monster dungeon itu hanyalah sisa-sisa dari prajurit yang sudah kalah, ditangkap dan dikekang oleh pasukan rulers, sehingga wajar jika kesadaran mereka sudah terkikis. Tapi sebagai seorang monark, sang raksasa masih tetap terus bisa mempertahankan pikiran warasnya selama menunggu sampai ada orang yang datang untuk membebaskannya. Dari perkataan sang raksasa ini jugalah, akhirnya dikonfirmasi kalau para prajurit perak yang Jinwo lihat saat mata batinnya dibuka oleh si arsitek dulu itulah yang disebut sebagai para prajuritnya ruler. Jinwo lalu bertanya lagi, kenapa para ruler sialan itu terus mengirim monster-monster ke dunia manusia? Sang raksasa hanya menjawabnya dengan senyuman.